Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang yang viral ya di TikTok. Sebenarnya saya kalau nonton TikTok ini kok isi jagoan-jagoan. Ada fenomena namanya katak bizar. Ya ini kan lokasi dia tawuran ini sebenarnya jalur-jalur saya dulu kuliah ya. Tempat-tempat saya nongkrong seperti di Pamulang ya kan, di Ciputat, lalu juga ada cerita di Lebak Bulus, Gunung Sindur. Ini kan wilayah-wilayah yang dulu saya pernah lalui. Jadi menarik juga, ternyata fenomena tawuran di Tangerang Selatan ini sangat luar biasa ya, sangat lagi viral-viral ya saat ini. Dengan munculnya eh, sosok Katak Bizer ini dan seniornya Alex Bizer dan teman-temannya. Tapi menarik di sini yang harus kita bahas adalah tentang penjelasan di podcastnya Atta Halilintar ya, bahwa salah satu faktor seseorang tawuran itu karena senior-seniornya itu sudah tawuran. Nah ini kalau dalam sosiologis disebut dengan istilah altruistik ya, jadi seperti loyalitas yang besar pada kelompok. Jadi senior-seniornya sudah tawuran, teman-temannya tawuran, artinya di sini ada loyalitas. Jadi artinya lingkungan di sini mempengaruhi seseorang untuk menjadi orang yang bisa dikatakan sadis. Jadi melihat temannya memukul atau menyakiti orang, melukai orang menjadi hal yang biasa. Lama-lama dia terdorong untuk melakukannya dan sering melakukan, lama-lama menjadi terbiasa. Nah ini salah satu faktornya adalah altruistik itu ya, loyalitas yang kuat pada kelompok. Nah, sebenarnya untuk menangani masalah ini perlu namanya proses kalau dulu deradikalisasi. Kalau bukan hanya teroris ya, tapi gangster-gangster ini juga ada perlu namanya deradikalisasi. Jadi bukan dengan cara dipenjara, bukan dengan cara dihukum penjara. Karena kalau dihukum penjara ini biasanya ada yang tobat, tapi ada juga yang justru dapat nama. Gitu. Setelah keluar dia dapat nama. Nah, bagaimana caranya adalah dengan cara deradikalisasi, yaitu melalui cara rehabilitasi, dialog, lalu ada namanya bimbingan konseling dengan ahlinya. Karena ini sudah menyangkut psikologi seseorang. Jadi kekejaman, dia bisa memukul orang, membunuh orang itu dengan menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Saya melihat kontennya ini banyak yang mengikuti ya. Misalnya ada istilah coba jalur kota kita, coba di dulu nih anak ini. Bahkan ada salah satu berita seorang pelajar itu ditangkap oleh polisi karena di TikToknya itu menunjukkan celurit ya, sebagai bentuk ikut-ikutan dengan kontennya Katak Bizar ini. Jadi bukan yang diikut bukan edukasi stop tawurannya, tapi malah yang diikuti adalah tawurannya itu sendiri. Dan katanya sekarang walaupun pandemi, tawuran juga masih banyak terjadi ya, malam-malam hari segala macamnya. Karena mereka anggap itu suatu hal yang keren itu. Kalau menurut saya tidak ada keren-kerennya gitu untuk menjadi seorang ahli tawuran. Tapi kalau orang yang berhenti tawuran itu baru keren. Jadi itu menginspirasi ya. Tapi kalau tawurannya jadi jagoannya itu tidak ada keren-kerennya. Karena pertama begini, kalau seseorang itu menyakiti orang lain, misalnya melukai, jadi dia tawuran dengan pelajar lain. Lalu dia melukai sampai berdarah atau cacat. Mungkin dia yang melakukan itu merasa bahwa yang sakit itu adalah korbannya ini. Tapi menurut saya, yang sakit itu bukan hanya korban ini. Tapi juga bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, omnya, tantenya, tetangganya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu merasakan sakit, hatinya sakit, depresi. Bagaimana seorang anak yang dibesarkan dari kecil, diberikan makan, dibiayai sekolah, mungkin sampai hutang-hutang, lalu harus cacat, harus masuk rumah sakit, bahkan harus tewas karena tawuran. Nah ini menurut saya suatu hal yang tidak ada keren-kerennya lah hal tersebut. Jadi kalau kita ingin tawuran harus dipikirkan begitu, bahwa ketika kita menyakiti seseorang, yang sakit itu bukan hanya dia,
Yang terluka itu bukan hanya dia, tapi yang terluka adalah ibunya, bapaknya, keluarganya. Begitu juga apabila kita ini tawuran. Kalau kita terluka karena tawuran, yang sakit itu bukan hanya kita, tapi orang-orang yang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, itu akan merasakan sakit yang lebih itu. Bahkan banyak yang orang tua yang sakit-sakitan, depresi, anaknya di penjara. Nah, itu menunjukkan bahwa tawuran itu tidak ada keren-kerennya. Jadi harus dipikirkan ulang. Menurut saya seperti itu. Dan juga jangan ada kalimat misalnya salah satu di konten itu mengatakan bahwa sampai mana ketika lo puas melukai orang itu. Oke, diceritakan ketika saya belah, saya ini gitu. Omongan-omongan ini menurut saya juga berbahaya ya. Jadi jangan kita arahkan ke situ. Bagaimana kepuasan lo ketika menyakiti orang lain. Nah, itu menurut saya salah. Jadi menyakiti orang lain, melukai orang lain, itu jangan ditanya puas nggak, tapi menyesal tidak. Nah, kata-kata ini harus penting. Jadi jangan bahasanya puas, tapi adalah menyesal atau tidak. Sehingga jangan dibilang juga ini sebagai nostalgia, tapi ini anggap saja ini sebagai suatu kisah kelam. Para konten kreator ini harus lebih bijak lagi atau memilih pilihan-pilihan kata ya. Jadi jangan bahasanya kapan terakhir puas menyakiti orang, jangan seperti itu, tapi bahasanya adalah apakah menyesal ketika menyakiti orang. Nah, jadi saya melihat ada kontennya Atta Halilintar ini. Atta ini sangat bagus ya. Tawuran itu bukan sesuatu yang keren, melukai itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang bisa dijadikan panutan. Tapi ketika dia berubah, dia bertobat, dia menjadi lebih, istilah kata menjadi konten kreator yang lebih baik, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau bisa akur, rekonsiliasi dengan lawan-lawannya, dengan rival-rivalnya, ini yang menjadi panutan. Jadi bukannya tawurannya panutannya. Stop tawuran pelajar, jauhi kekerasan, ingat kita semua bersaudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.